Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KDA Kebenaran Dunia Akhirat. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, yakni kelakuan para nabi dan rasul. Langsung saja pada pembahasannya. Dan adalah keluar Nabi Daud kepada padang suatu hari beserta beberapa manusia. Jadi pada suatu hari keluarlah Nabi Daud kepada sebuah padang dengan beberapa orang manusia, karena ia berkehendak menjagakan mereka itu. Nabi Daud berniat untuk menjaga orang-orang yang besertanya tersebut, yang ikut dengannya. Maka tatkala takut mereka itu akan Allah Ta'ala, maka tatkala itu keluar sertanya 40.000 orang. Pada ketika itu orang yang ikut bersama Nabi Daud berjumlah 40.000 orang. Maka mati daripada mereka itu 30.000. Mati 30.000 daripada orang yang mengikuti daripada Nabi Daud tersebut. Dan tiada pulang mereka itu sertanya, melainkan 10.000 jua. Yang 40.000 itu tersisa tinggal 10.000, karena telah mati 30.000 yang lainnya. Dan adalah Nabi Daud itu menaruh 2 hamba perempuan yang amat elok rupanya. Maka tiap-tiap ia pingsan sebab takut akan Allah Ta'ala, maka mendudukkan satu hamba perempuan itu di atas dadanya, dan yang satunya duduk di atas kedua kakinya, karena takut ia akan hancur akan tubuhnya dan segala anggotanya itu. Dan karena takut ia mati sebab yang demikian itu. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apabila datang akan dia takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkata ia bagi burung. Nah, ini lain lagi ceritanya, ini tentang cerita Abu Bakar As-Siddiq. Apabila datang ketakutannya kepada Allah, maka berkata ia bagi burung, "Hai burung, mudah-mudahan aku jadi seumpamamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikanku sepertimu. Dan tiada aku jadi akan manusia, dan jangan aku jadi manusia." Dan adalah Sayyidina Abu Dzar sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga berkata, ya, ini perkataan Abu Dzar tatkala ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Dan aku mencita-cita bahwa aku dijadikan satu pohon kayu yang dikerat oleh orang." Dan adalah Sayyidina Utsman ia takut akan Allah Ta'ala hingga berkata, "Dan aku mengenang-enang bahwasanya aku apabila mati niscaya tiada dibangkitkan akan ndak aku." Begitulah kata Sayyidina Utsman, "Aku mengenang atau aku berandai-andai apabila aku mati dan aku tiada dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, sangat ia takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga berkata ia, "Aku kenang-kenang bahwasanya apabila aku mati niscaya lupa aku akan diriku, padahal tiada aku ingat akan suatu." Begitulah kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia membayangkan apabila dia mati sehingga lupa akan dirinya dan tidak akan ingat akan sesuatu.
Dan adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga berbekas 2 garis yang hitam di atas 2 pipinya daripada bekas air mata. Saking takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, di pipinya sampai membentuk 2 garis hitam bekas air mata. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar itu berkata, barang siapa takut ia akan Allah Subhanahu wa taala, niscaya tiada sembuh kesusahan di dalam hati, niscaya sembuhlah kesusahan di dalam hatinya. Dan barang siapa takut ia akan Allah Ta'ala, niscaya tiada berbuat ia melainkan yang dikehendaki oleh Tuhannya. Dan jikalau tiada ada hari kiamat, niscaya adalah engkau lihat yang lain daripada yang engkau lihat ini. Begitulah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tatkala selesai ia daripada sembahyang, sangat berubah mukanya sebab sangat takut ia akan Allah Subhanahu wa taala. Maka membalikkan ia akan tangannya serta ia berkata, lalu diputar tangannya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata seperti orang berdoa, sesungguhnya telah aku lihat beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiada aku lihat pada hari ini akan suatu yang menyerupai kelakuan mereka itu. Saja telah ada pada mereka itu dan berpagi-pagi kuning muka mereka itu. Dan perhimpunan geming sesungguhnya semalam-malam mereka itu telah bersujud ia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri mereka di dalam sembahyang. Padahal mereka membaca ia akan kitabullah taala. Jadi yang disaksikan oleh Sayyidina Ali, pagi-pagi semua pengikut Rasulullah atau umat Rasulullah pada waktu itu, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, semuanya berwajah pucat. Karena di malam hari semuanya tidak tidur, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di dalam sembahyangnya. Padahal menaruhkan mereka itu pada tempat mereka itu, dan antara dahi mereka itu yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran selalu ditaruh di dahi mereka itu. Dan antara beberapa kaki mereka itu yang berulang-ulang mereka itu antara sujud dan berdiri. Dan kaki-kaki daripada mereka itu mengerjakan sujud antara duduk dan berdiri. Maka apabila berpagi-pagi mereka menyebut mereka akan zikrullah ta'ala, dan bergerak mereka itu seperti gerak pohon kayu yang dihembuskan oleh angin, dan mengalir segala air mata mereka itu dengan air matanya, hingga basahlah sekalian kain mereka itu. Tetapi apabila berpagi-pagi atau saat pagi sekali mereka berzikir, mengucapkan zikrullah ta'ala, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga menangis mereka dan membasahi kain mereka. Demi Allah, seolah-olah aku sekarang berhimpun dengan kaum yang bermalam mereka itu,
Padahal mereka itu lalai daripada zikrullah, daripada berbuat ibadat. Jadi sama hukumnya, kata Sayyidina Ali. Orang yang semalam-malam berbuat ibadat tetapi lalai akan zikrullah ta'ala, sujud semalam-malam tetapi lalai daripada zikrullah ta'ala, dengan orang yang dikala pagi mengucap zikrullah ta'ala dengan sebenar-benar zikrullah ta'ala, dengan sebenar-benar zikir. Kemudian maka bangkit Sayyidina Ali, maka tiada dilihat kemudian daripada yang demikian itu tertawa-tawa. Kemudian ditikam akan dia oleh Ibnu Maljum, lalu ia mati. Itulah perkataan Sayyidina Ali sebelum ia ditikam lalu meninggal dunia. Dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut ia akan Allah Ta'ala, hingga apabila mendengar ia akan orang yang membaca Quran, maka jadi pingsan ia, lalu jatuh tersungkur kepada tanah. Dan pada suatu hari Sayyidina Umar mengambil ia akan satu tangki daripada gandum, atau satu tempat daripada gandum daripada bumi. Maka berkata ia, "Hei seseorang, mudah-mudahan aku ada seperti tangki gandum ini. Mudah-mudahan tiada aku ada jadi suatu yang disebut. Hei seorang, mudah-mudahan aku tiada diperanakan akan daku oleh ibuku. Hei seseorang, mudah-mudahan aku jadi dilupakan oleh orang." Begitulah kata daripada Umar bin Khattab, seolah-olah dia tidak ingin menjadi seorang manusia, saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Lebih baik saya menjadi sebuah wadah daripada gandum yang tidak berjawa. Atau lebih baik saya tidak dilahirkan ke dunia ini oleh ibu saya, begitu kata beliau. Ini yang perlu kita perhatikan saudara-saudara. Bahkan Rasulullah dan para sahabat-sahabat dan nabi-nabi yang lainnya, rata-rata semua mereka merindukan yang namanya mati. Mengapa mereka merindukan mati? Karena setelah kematian kita sebagai hamba, disitulah awal atau disitulah pintu pertemuan kita dengan Tuhan kita. Selama kita masih hidup sebagai hamba, maka jangan harap kita akan bertemu dengan Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Maka dari itulah segala orang yang alim, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya sangat merindukan yang namanya maut atau mati. Tapi kalau sekarang kebanyakan sebaliknya, bahkan lebih banyak yang takut mati daripada yang merindukan yang namanya mati. Kalau kita pikir secara logika, kita hidup saja menunggu mati. Kita dilahirkan di dunia ini hanya untuk menunggu kematian kita. Kapan waktunya tiba hanya Allah yang tahu.
Tapi itulah kenyataannya, saudara-saudara. Kita tidak perlu menjadi pintar untuk memikirkan hal ini. Jadi orang bodoh saja. Bahwasanya semua orang di dunia ini, bahkan semua makhluk di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya mati. Karena yang namanya mati itulah hakikatnya hamba. Dan itu pasti kita temui. Demikian kisah kelakuan daripada para nabi dan para sahabat-sahabat tabi'in yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.